Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Elvi. Pada kesempatan kali ini saya akan bedah soal tentang vektor. Untuk materi akan saya jelaskan bersamaan dengan pengerjaan soal. Di bab kedua tentang besaran dan satuan, kita sudah mengenal ada besaran vektor dan besaran skalar. Apa bedanya besaran vektor? Besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Sedangkan besaran skalar hanya mempunyai nilai saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal terkait dengan bab vektor. Oke, soal yang nomor 1, dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 5 Newton dan 12 Newton. Bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Nilai resultan dari kedua vektor tersebut adalah jadi gambarnya seperti ini. Di sini ada dua buah vektor. Jadi ada vektor F1 dan ada vektor F2 membentuk sudut 60 derajat. Untuk resultan vektor, rumusnya adalah seperti ini. Sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 kali F2 cos theta. Cos theta adalah sudut yang dibentuk antara F1 dan F2. Ini jadi 60 derajat ini adalah theta. Maka kita langsung saja mengerjakan soal ini ya. Jadi kita langsung kerjakan. F1-nya senilai 5. Jadi F1 di sini F1 5. Kemudian F2-nya adalah 12. Cos adalah cos 60. Dua belas kuadrat 144 ditambah dengan, nah di sini itu kita boleh menuliskan terlebih dahulu ya, karena di sini kan masih ada cos 60. Ayo, siapa yang sudah ingat cos 60 itu berapa? Cos 60 adalah setengah. Oke, sebelum kita lanjut menghitung, saya akan menyampaikan sudut-sudut istimewa yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama adalah, nah ini, kita punya sudut istimewa mulai dari sudut 0, 30, 45, 60, 90, dan ada juga sudut 37 dan 53. Sin, cos, dan tan ya di sebelah sini. Untuk sin 0 itu adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Nah, cara menghafalkannya adalah ini. Pakai setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Jadi nanti kalau akar dari 0 itu 0, 0 dikalikan setengah juga 0. Seperti itu ya. Jadi silakan dihafalkan karena ini nanti banyak keluar. Baik di materi vektor, di materi gerak, dan materi-materi fisika selanjutnya. Begitu juga di materi matematik. Dia akan sering kita jumpai. Kemudian bagaimana dengan cos? Untuk cos, maka nilai sin ini kalau dibalik maka menjadi cos. Mulai dari sin 90 itu kan 1. Sehingga di sini cos yang 0 yang 1. Jadi nilainya ini dibalik dari belakang ke depan. Jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke ya, paham ya. Kemudian untuk tan itu adalah sin per cos. Jadi nilai sin dibagi dengan nilai cos itu akan menghasilkan nilai tan. Contohnya adalah 0 dibagi 1 tetap 0. Setengah dibagi setengah akar 3 harusnya seper akar 3. Kalau dirasionalkan jadinya sepertiga akar 3. Kemudian setengah akar 2 bagi setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 bagi setengah adalah akar 3, 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Kemudian untuk sudut 37 sama 53, sin 37 nilainya 3/5 atau 0,6, sedangkan yang 53 adalah 0,8 atau 4/5.
Begitu juga dengan nilai cos, maka nilainya itu tinggal dibalik ya, miliknya 53 sin, jadi miliknya 37 yang cos. Jadi cos 37 4/5, cos 53 3/5. Kemudian untuk yang tan itu 3/4 sama 4/3. Insya Allah untuk sudut 37 sama 53 nanti akan saya jelaskan lagi berdasarkan rumus Pitagoras. Oke, silahkan dihafalkan sejenak. Sudah hafal ya? Kalau sudah hafal, mari kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita kembali ke soal nomor 1 yang tadi. Sekarang kita akan menghitung. Berarti ini yang 2 dengan yang 2,5 ini berarti bisa kita coret. Berarti sekarang kita silakan menghitung jumlahnya ini berapa. 25 ditambah 144 ditambah dengan 5 kali 12 adalah 60. Berarti totalnya berapa? 169 ditambah dengan 60. 229. Nah, 229 itu akar dari berapa? Nah, kita lihat jawabannya terlebih dahulu sebelum kita menghitung. Kalau pakai hitungan biasa kan akan kesulitan. Tetapi kalau lihat dari jawabannya, maka kita akan bisa menebak. Ya, tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa mengerjakan soal ini. Akar dari 229. Nah, kalau 7 jelas nggak mungkin ya, cuma 49. Kalau 15 itu kan 225. Ya kan? Maka di sini kan 229. Maka dia akan 15 lebih sedikit gitu kan. Jadi kalau 17 ini terlalu jauh. 17 kuadrat berapa? 289. Maka otomatis nilainya ini terlalu jauh dari 229. Maka 229 itu akar dari 15,13. Satuannya apa? Kalau di sini ada satuannya adalah satuannya Newton ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk resultan dua vektor yang mengapit suatu sudut, maka rumusnya adalah F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 F2 cos theta dalam akar. Jadi ini harus kita hafalkan. Oke, bisa dipahami ya. Supaya kita lebih paham dan lebih hafal menggunakan rumus ini, mari kita coba kerjakan soal yang nomor 2. Nomor 2. Dua buah vektor gaya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Nah, ini sama ya, mengapit suatu sudut. Dua buah gaya yang mengapit suatu sudut. Nah, gambarnya seperti ini karena ini sudutnya adalah 120. Jadi sudutnya itu adalah 120 derajat, berarti dia lebih besar dibandingkan 90 ya. Maka sudutnya adalah sudut tumpul seperti ini. Jadi misalkan di sini ada 8 Newton, kemudian yang di sebelah sini adalah 4 Newton. Maka pakai rumus yang sama, masih ingat kan rumusnya? Sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, seperti ini, sama dengan yang tadi. Kemudian kita tinggal masukkan. Jadi F1-nya adalah 8 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ditambah dengan 2 kali 8 kali 4. Kemudian cos dari 120. Nah, berapa cos 120? Tadi kan sudut istimewa yang saya sudah sampaikan hanya nyampe 90. Bagaimana dengan 120? Di sini ada persamaan trigonometri, jadi nanti dipelajari di matematik. Misalkan saya punya sin 120. Itu sama seperti sin 180 dikurangi berapa gitu. Kan supaya jadi 120 kan dikurangi dengan 60. Maka dia sama dengan sin yang ini. 60 itu jika dia adalah sin. Jika dia cos, maka sama ya caranya, yaitu cos berapa? 180 dikurangi berapa supaya jadi 120, berarti 60. Maka di sini adalah cos 60, tetapi kalau cos itu jadinya min cos.
Loh, kenapa kok bisa min? Kenapa sin kok nggak min gitu? Nah, di sini ada aturan untuk trigonometri itu ada kuadrannya ya. Jadi di sini itu ada kuadran trigonometri. Maaf ini gambarnya agak menceng ya. Jadi ini ada kuadran 1, ini kuadran 2, ini ada kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, sudut 0 itu dari sini kembali nanti ke sini. Jadi 0, 90 berarti di sini 90, di sini sampai 180, 270, balik lagi ke sini 360. Nah, di kuadran 1 kalau sudutnya 0 sampai 90 itu baik sin, cos, tan itu semuanya positif. Jadi di sini all itu positif. All maksudnya sin, cos, tan ya. Kemudian kalau untuk yang di kuadran 2 yang positif itu hanya yang sin saja. Berarti di sini itu hanya sin yang positif. Jadi kalau angka 120 tadi itu kan antara 90 sampai 180. Jadi antara 90 sampai 180 maka hanya sin saja yang positif. Sedangkan untuk cos 120 di sini nilainya harus negatif. Maka di sini kenapa harus dikasih negatif. Kemudian untuk kuadran yang ketiga 180 sama 270 itu yang positif adalah tan. Tan saja yang positif. Kemudian untuk yang kuadran keempat itu hanya cos saja yang positif. Jadi menghafalkannya adalah semua cinta cos gitu ya. Jadi kuadran 1 itu semua sin cos tan, kemudian kuadran 2 cuman sin, kuadran 3-nya tan, kuadran 4-nya adalah yang cos. Itu yang positif. Kemudian kita sudah paham ya, ini misalkan 120 tadi itu 180 dikurangi berapa, atau langsung 180 dikurangi 120 yaitu ketemunya 60. Paham ya? Jadi langsung sin 120 itu sin berapa gitu ya. Sin 180 dikurangi 120 ketemunya 60 gitu. Jadi kalau cos 120 sama dengan min cos 60. Jadi kita masukkan di sini akar dari 64 ditambah dengan 16 ditambah dengan, saya tulis ulang, cosnya tadi adalah min setengah. Tahu ya? Karena cos 60 itu adalah setengah, berarti otomatis ada minnya, min setengah. Berarti ini duanya saya coret dengan yang ini, dan ini min ya di sini nanti. Berarti akar dari 64 ditambah dengan 16 dikurangi dengan 32. 8 kali 4. Tapi min. Berarti hasil akhirnya adalah 48. Ini dikurangi ini jadi separuh, 32 ditambah 16 berarti 48. Nah, akar dari 48 itu berapa? Kalau 48 ini kan bisa dibagi 16 ya. Berarti seperti 16 kali 3 ya. Maka 16-nya itu 4, akar 3. Satuannya apa? Satuannya Newton. Jadi untuk soal seperti ini kita belajar juga tentang materi matematis ya. Ini silakan dimengerti, jadi dipahami dulu sebelum kita lanjut. Jadi untuk bab vektor ini sekaligus kita akan menjelaskan sedikit-sedikit tentang trigonometri untuk materi matematik. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau sudah menjumpai koordinat sumbu X sama sumbu Y, di sini ada materi. Vektornya itu menguraikan vektor. Menguraikan vektor itu maksudnya seperti apa? Jadi misalkan di sini kan ada vektor yang 3 Newton ini ya. Kita anggap misalkan di sini itu ada F1 gitu. Maka F1 itu kita akan jabarkan menjadi F1 yang searah sumbu X dan F1 yang searah sumbu Y. Jadi, nah di sini ada yang searah sumbu X itu adalah F1X gitu. Kemudian yang ke sini berarti di sini itu ada F1Y. Begitu juga yang 6 ini.
Ya, berarti di sebelah sini itu resultannya yang ini, berarti ini ada, misalkan ini ada F2, maka di sini ada F2X, terus yang di sebelah sininya ini ada F2Y. Tetapi kalau untuk yang misalkan ini F3 itu sudah berada di sumbu X, maka kita tidak perlu menguraikan menjadi sumbu Y, karena dia sudah ada di sumbu X. Ya, saya ulang. Jadi untuk menjabarkan vektor, misalkan ada ini sumbu Y, ini ada sumbu X, ya. Kemudian di sini ada sebuah vektor F, maka F ini akan kita jabarkan ke sumbu X. Di sini berarti ada Fx, kemudian di sebelah sini ada Fy, kayak gitu. Untuk Fx, misalnya di sini ada sudut theta, maka Fx itu F apa gitu ya, F sin atau F cos. Nah, di sini tadi sebenarnya kita punya untuk di matematik itu ada sin, itu adalah si demi. Kalau cos itu adalah cos sami, kemudian ada ta de sa. Jadi kita punya di matematika itu singkatan seperti ini. Ada si demi, kosami, ta desa. Jadi untuk yang fx di sini itu kan sampingnya sudut. Yang samping ya, kalau depannya itu adalah yang ini. Jadi depannya itu yang ini, berarti nanti yang fy ini adalah depannya sudut. Ya, fy itu adalah depannya sudut. Tapi yang fx ini adalah sampingnya sudut. Kemudian f yang dibentuk ini kan miring, yang miringnya. Maka ini kan samping. Berarti untuk fx-nya itu adalah ini kan samping sama miring kan? F-nya berarti miring itu F. Di sini adalah cos theta. Tetapi saya punya cara memahami yang lebih mudah, jadi nanti menghafalkannya lebih mudah. Jadi kalau yang langsung ke sampingnya ini kan langsung dekatnya ya, berhimpit, dekat-dekatan. Nah, ini dekat dengan kos-kosan. Dekat itu dekat dengan kos-kosan. Kemudian yang nyebrang itu adalah sin. Nyebrang dulu jadi seberang sin kayak gitu. Coba kita aplikasikan di sini. Yang fx ini sudah 60 kan ada di sini. Maka f1-nya ini adalah yang dekat atau yang jauh? Yang dekat kan? Karena langsung kan? Maka di sini itu adalah 3 cos. Dekatkan kos-kosan 60 untuk f1x. Untuk f2x berarti ini kan sudutnya juga dekat juga kan? Berarti di sini adalah karena ini nilainya 6, berarti 6 cos 60 juga. Kemudian kalau yang F1Y yang 3-nya ini, nah ini kan 60-nya di sebelah sini, berarti dia nyebrang. Kalau nyebrang berarti otomatis di sini itu adalah jadi 3 sin 60. Untuk yang F2Y juga sama ya, berarti F2Y itu adalah karena ini 6 berarti 6 sin 60. Jadi sudutnya dipakai yang ini kayak gitu. Kemudian caranya adalah kita akan menjumlahkan yang sigma fx. Jadi yang di sumbu x itu ada apa saja, yang di sumbu y nanti ada apa saja. Sigma fx itu ada f1x, ada f2x, kemudian ada f3x. Untuk yang x-nya arahnya ke kanan, berarti dia nanti nilainya positif. Kalau x-nya nilainya ke kiri, dia negatif. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu yang ke atas itu positif, sumbu Y ke bawah itu negatif. Jadi di sini sigma fx berarti kan ada ini kita hitung dulu enggak apa-apa ya. 3 cos 60 tadi adalah setengah, berarti 3 kali setengah itu ketemunya 1,5. Sedangkan yang ini 6 kali setengah berarti ketemunya 3. Oke ya, maka yang sumbu fx itu ada 1,5, kemudian ditambah dengan 3, kemudian, nah ini hati-hati yang sebelah sini adalah min 3, maka ketemunya adalah 1,5, kayak gitu. Kemudian sekarang sigma fy, untuk sigma fy maka nilainya berapa? Yang kita cek di sini, 3. Sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3 ya. Maka di sini 1,5 akar 3. Yang ini 6 kali setengah akar
3. Maka di sini 3 akar 3. Maka kita hitung di sini yang ke atas kan positif, berarti 1,5 akar 3, yang ke bawah negatif 3 akar 3. Maka ketemunya adalah 1,5 dikurangi 3, berarti min 1,5 akar 3. Nah, kayak gini. Kalau sudah selesai, kita ketemu sigma fx dan ketemu sigma fy, maka kita akan mencari resultannya. Nah, pakai rumus yang ini. Sigma f, ya, sigma f, resultan ketiganya itu adalah akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Jadi di sini, jadi sigma f total itu adalah akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Berarti ketemunya adalah akar dari 1,5 kuadrat ditambah dengan min 1,5 akar 3 kuadrat. Nah, kalau ini 1, ini akar 3, biasanya langsung kita kalikan 2 ya. Jadi kayak gini tuh tanpa kita perlu menghitung sudah ketemu jawabannya mesti 1,5 kali 2. Jadi jawabannya itu pasti 3. Tetapi kalau misalkan masih belajar menghitung, berarti kita kalikan dulu nih. Berarti 1,5 kuadrat berarti 2,25, kemudian ditambah dengan 1,5 min 1,5 kuadrat tetap ya 2,25 kali akar 3 dikuadratin berarti 3. Maka ketemunya adalah 6,75. Maka kalau dihitung semua berarti 9 ya, 9,00. Maka ketemunya adalah 3 Newton. Kayak gitu. Nah, supaya kita lebih paham untuk soal yang nomor 3, kita coba cek untuk soal yang nomor 4 ya. Setiap skala pada gambar berikut ini setara dengan gaya 1 Newton. Besar resultan kedua vektor gaya tersebut adalah titik-titik. Jadi ini kita gambar terlebih dahulu. Ini kan ada sumbu X ke sini. Kemudian ke atas ini kan ada sumbu Y. Jadi tetap ada resultan X sama Y. Kemudian kalau untuk F1 ini kan sudah sejajar dengan sumbu Y, maka ini sama aja dengan F1Y. Tetapi untuk F2 karena ini masih membentuk sudut, maka ini nanti kita akan jabarin ke sini sebagai F2X. Kemudian ke atas ini ada F2Y. Kayak gitu. Tetapi di sini karena tidak ada sudutnya dan kita sudah tahu bahwa tiap skala itu mewakili gaya 1 Newton. Berarti otomatis kita tinggal menghitung aja ya. Yang sumbu X itu ada berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini ada 12 Newton. Berarti kan 12 kotak. Kemudian yang di atas ini F1-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti F1-nya itu 5. Kemudian untuk F yang kedua, kan ini resultannya sampai cuma sampai sini saja ya. 1, 2, 3, 4. Berarti F2-nya ini adalah 4. Berarti kita sudah ketemu di sana sigma Fx-nya sebesar 12 Newton. Kemudian sigma Fy-nya itu hanya 5 ditambah 4. 5 ditambah 4, maka ketemunya 9 Newton. Maka dari mereka berdua itu dicari sigma F totalnya ya, akar dari yang sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Maka akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. 144 ditambah dengan 8 1, maka ketemunya adalah 5, 2, 2. Maka ketemunya adalah 15 Newton. Jadi 15 Newton. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 5 ya. Diketahui V1 21-an dan V2 21-an, besar vektor resultannya adalah. Nah, ini sama seperti tadi, berarti kita harus menguraikan ya. Jadi kita harus menguraikan V1 yang searah sumbu X sama searah sumbu Y.
Begitu juga dengan V2. Nah, kayak gini. Maka untuk V1 yang X, kan ada V1X. V1X itu V1 cos atau V1 sin. Nah, dekat apa jauh dengan sudutnya? Dekat ya, berarti cos-kosan. Cos 30, maka V1 20, cos 30 gitu. Setengah akar 3, biar kita hafal aja ya. Berarti sekarang ini 10 akar 3. Kemudian untuk yang V2, V2X. V2X juga sama ya, sudutnya di sini, maka dia V2 kosan juga. Maka di sini 20 kali setengah akar 3, maka ketemunya adalah 10 akar 3. Kemudian yang ke atas ini mereka berdua ya, V1Y sama V2Y. Maka V1Y nya itu kan ini cosnya sudah dipakai ya, dan ini nyebrang berarti sin kan, berarti V1 sin 30, terus yang di sini ya V2 sin 30. Maka V1 sama-samanya 20 kali setengah, karena sin 30 itu setengah ya. 20 kali setengah. Berarti ini 10 dan di sini juga 10. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita kan akan mencari total dari sigma fx sama sigma fy, sigma fx. Nah, sigma fx-nya ini hati-hati ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Berarti ini 10 akar 3 dikurang dengan 10 akar 3. Maka ketemunya 0. Paham? Paham ya? Kemudian sigma fy. Nah, ini sama-sama ke atas ya. Ini ada 10 ditambah dengan 10. Maka ketemunya adalah 20. Nah, sekarang sigma fx-nya kan 0. Sigma fy-nya itu 20. Maka kalau mencari sigma f sebenarnya hanya sama dengan sigma fy saja, yaitu 20. Tetapi kalau mau dimasukkan ke dalam rumus sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat juga boleh, tapi tetap aja nanti hasilnya juga 20. Ya, bisa dimengerti ya. Silakan dicoba buktikan gitu ya, masukkan sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat, nanti sigma f-nya akan ketemu juga 20. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, bisa ya menguraikan vektor. Untuk soal yang nomor 6. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 80 meter, lalu melanjutkan perjalanannya sejauh 40 meter membentuk sudut 60 ke arah timur. Jadi untuk soal yang nomor 6 ini kita harus bikin dulu arah mata angin. Jadi ada barat, utara, timur, selatan. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 80 meter. Jadi kita akan gambar di sini. Nah, ini berarti kan ke arah utara ya. Ke arah utara berarti gambarnya seperti ini, ke arah utara 80 meter. Kemudian melanjutkan perjalanan sejauh 40 meter membentuk sudut 60 ke arah timur. Jadi di sini, ini kan arah timur. Membentuk sudut 60, berarti 60-nya itu ke sini. Ya, berarti nanti ke sini. Nah, itu 60 ke arah timur. Dan 80 meter ke selatan membentuk sudut 30 terhadap arah timur. Sekarang kalau arah timur itu kan ke kanan gini. Ini kan arah timurnya. Jadi arah timur ini membentuk sudut 30 ke arah selatan. Selatan itu kan ke bawah. Berarti dia nanti panahnya harus ke bawah. Kemudian membentuk sudut 30. Nah, kayak gini. Ya, tadi ini adalah 40. Kemudian yang di sini adalah 80. Nah, yang ditanyakan adalah resultan. Resultannya itu adalah yang ini. Ya, boleh kita bikin segitiga langsung di sini dan kita gunakan Pitagoras boleh. Atau kalau tidak, ini kita pakai di koordinat X sama Y.
Jadi kita bikin koordinat, di sini ada koordinat X, kemudian di sini ada koordinat Y. Kemudian yang ini tadi arahnya itu boleh ya diarahkan di set balik lagi boleh. Tapi kalau startnya itu dari titik 0 di sini juga boleh. Misalnya contohnya tuh kayak gini. Nah, yang ini tadi yang arahnya itu 80 ke atas. Kemudian ini yang 40 membentuk sudut 60 di sini. Ini adalah 40 meter. Kemudian yang ini adalah membentuk sudut 30 sini. Ini adalah 80 meter kayak gitu. Coba sekarang kita uraikan sama seperti tadi ya. Jadi yang di sini yang kejadian pertama itu kan sudah searah sumbu Y. Jadi tidak perlu kita jabarkan. Tetapi kalau untuk yang kejadian yang kedua ini perlu kita uraikan ya. Kita jabarin dulu ke sini sama ke sini. Kayak gitu. Nah, yuk masih ingat nggak yang ini? Sudutnya hati-hati di sini, maka yang cos itu adalah yang dekat. Berarti yang di sini. Jadi yang di sini itu ada, misalkan ini kejadian yang kedua, berarti ini ada kejadian kedua Y, terus yang sini adalah kedua X gitu ya. Atau kalau pakai angkanya kita langsung 40 cos 60. Tahu kenapa cos? Dekat ya. Terus kalau yang di sini ini kan nyebrang, berarti kalau di sini ada 40 apa? 40 sin ya, sin 60. Maka ini 40 kali setengah, maka ketemunya adalah 20. Sedangkan yang ini 40 sin 60 adalah setengah akar 3, pintar. Jadi 20 akar 3. Yang ini juga kita jabarkan. Maka di sini itu, ini 30-nya kan di sebelah sini. Maka di sini ada 80 cos 30. Maka ketemunya dari 80 cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka ketemunya adalah 40 akar 3. Sedangkan yang di sebelah sini, nah ini kan jauh ya dari 30-nya, berarti jauh itu seberang kan? Berarti di sini ada 80 sin 30, maka 80 kali setengah ketemunya adalah 40. Jadi di sini juga perlu saya simpulkan ya, bahwasanya yang searah sumbu X itu tidak selamanya cos. Kayak yang tadi kan hampir cos-cos gitu kan yang sumbu X. Nah di sini ternyata yang sumbu X ada yang sin juga. Berarti tergantung di manakah posisi dari sudut. Tidak selamanya dia cos, tidak selamanya dia sin. Jadi tergantung lokasinya. Kalau dekat berarti kos-kosan, kalau nyebrang berarti sin, seperti itu. Kemudian sama seperti tadi, kita harus mengumpulkan ya. Kita akan mengumpulkan sigma fx-nya. Berarti sigma fx yang sumbu x berarti ada 20 akar 3 ditambah dengan 40 akar 3. Maka 20 tambah 40, 60 akar 3. Kemudian yang sigma FY. Yang sigma FY ini ada 80 yang awal tadi kan sudah ke atas ya, kita 80. Kemudian kita tambah dengan yang ke atas ini kan ada 20 ditambah 20. Kemudian ini kan ada yang 40 ke bawah ya. Berarti dikurangi 40. Berarti jumlahnya adalah 100 dikurangi 40 berarti 60. Sekarang sigma F totalnya itu adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Maka langsung ya, akar dari 60 akar 3 ditambah 60. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau akar 3 sama 1 itu ketemunya adalah 2 kalinya 60 kayak gitu ya. Jadi ini boleh langsung 120, tetapi kalau misalkan masih harus menghitung juga boleh, silakan dihitung. Ya kayak gini. Silakan diteruskan sendiri, kemudian nanti akan ketemu 120. Ya, seperti ini tuh seperti misalkan
A pangkat 3 kuadrat ditambah dengan A kuadrat diakarin gitu ya. Maka akan jadi akar dari A kuadrat kali 3 ditambah dengan A kuadrat. Kalau A kuadratnya saya keluarkan, berarti ini kan 3 tambah 1. Maka A kuadrat itu A, kemudian 3 ditambah 1 itu 4. 4 dikeluarin, jadinya kan 2. Berarti jadinya 2A. Kalau A-nya 60, berarti ya jadinya 2 kali 60. Kayak gitu loh. Ya, ini. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Soal yang nomor 7, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan air 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon, tentukan panjang lintasan yang ditempuh perahu hingga sampai ke seberang sungai. Jadi anggap saja di sini ada sebuah sungai ya, ini ada sungai. Kemudian lebarnya sebesar 180 meter. Ada sebuah perahu yang ingin menyeberangi sungai. Ya, dengan kecepatan air 4 meter per sekon. Jadi di sini itu ada V air 4 meter per sekon. Kemudian ada kecepatan perahu yang tegak lurus dengan air tadi ya. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jadi di sini ada, nah di sini ada kecepatan perahu, kemudian di sini ada kecepatan air. Kalau seperti ini berarti dia akan membentuk suatu resultan. Nah di sini, berarti di sini adalah V resultan. Berapa V resultannya? V airnya kan 4. Kemudian V perahunya itu 3. Kalau 3, 4 mesti satunya 5 ya, pakai Pitagoras. Oke, paham ya? Tentukan panjang lintasan yang ditempuh perahu hingga sampai ke seberang. Lintasan yang dilalui perahu itu yang mana? Nah, dari awal sampai menuju ke sini. Jadi bukan yang lurus 180, tapi dia karena nyerong. Kenapa kok bisa nyerong? Karena kecepatannya perahu itu dipengaruhi oleh kecepatan air. Jadi harusnya melaju tegak lurus seperti ini, tapi karena kedorong air dia akan menceng seperti ini. Jadi lintasan yang dilalui itu jauh lebih panjang. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Pakai perbandingan. Kita anggap yang kita cari itu adalah S. Kemudian ini kan ada seberang ini misalkan H gitu. Tapi misalkan 180 langsung boleh. Maka perbandingannya itu adalah yang sejajar kita bandingkan dengan yang sejajar. Misalkan S, kita bandingkan yang sejajar dengan S itu kan V resultan. Maka akan sama dengan 180 dibanding dengan yang sejajar dengan 180 adalah V perahu. Kayak gitu. Maka S-nya dicari, V resultannya 5, kemudian 180, V perahunya adalah 3. Kita akan coret-coret. Ya, 18 dibagi 3, 6 ya. Berarti S-nya itu ketemunya adalah 60 kali 5, berarti 300 meter. Jawabannya adalah yang 300 meter. Gitu ya. Paham ya? Oke, kalau kita paham, kita lanjut soal nomor 8. Diberikan dua buah vektor, masing-masing vektor dan besarnya adalah A sama dengan 8 satuan, B 10 satuan. Kedua vektor ini membentuk sudut 37 derajat. Tentukan hasil dari A dot B, yang A ya, yang B A cross B. Jadi untuk soal yang nomor 8, kita belajar tentang perkalian vektor, ada dot product sama ada cross product. Yang pertama adalah untuk yang A, ini adalah dot product. Untuk dot product itu misalkan A dot B, maka rumusnya adalah besarnya A dikalikan besarnya B. Kalau dot itu cos, sama-sama ada O-nya ya, dot cos gitu. Sudut yang dibentuk theta. Jadi ini nanti kita langsung hitung ya. Misalkan kita langsung hitung, berarti A dot B berarti adalah besarnya A itu adalah 8 dikalikan dengan besarnya B 10, cosnya adalah cos
37. Maka ketemunya berapa? 80 cos 37 tadi masih ingat enggak? 37 itu adalah 4/5. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Kita selesaikan dulu deh yang ini. Berapa ini? 80 dibagi dengan 5 dikali 4. 64. 64 satuan. Nah, untuk ini tadi saya mau menjelaskan ya. Oke, jadi misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini dan kita punya sudut ya. Misalkan di sini kita punya sudut 53. Kemudian di sini kita punya sudut 37. 37-nya saya taruh yang atas. Nah, kalau depannya 37, ini kan 37 53 yang ini siku-siku 90. Maka yang 37 itu yang paling kecil ya, yang depannya itu adalah 3. Kemudian yang 53 lebih besar berarti 4. Kemudian yang 90 paling besar berarti 5. Kita sudah belajar sin itu adalah si demi. Maka depannya berapa? Sin depan miring. Kalau miring ya tetap miring ya. Jadi depannya itu adalah 3. Miringnya adalah 5. Berarti sin 37 itu adalah si depannya 3, miringnya 5. Berarti 35. Jadi kalau misalkan di sini ada cos 37, ingat kan tadi ya, cos sami. Sampingnya berapa? Jadi sampingnya itu adalah yang ini ya, 37 sampingnya adalah yang 4/5. Jadi gitu. Kalau tan desa gitu. Depan samping. Kalau 37. Paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk yang perkalian cross product A cross B. Kalau A cross B, sudutnya itu diganti. Kalau yang dot tadi cos, yang cross ini sin. Besarnya A, besarnya B, sin theta, seperti itu. Maka kalau kita kerjakan A cross B itu adalah 8 kali 10, kemudian sin dari 37. Saya tuliskan ulang aja ya. Sin 37 adalah sin 37 3/5. Berarti 8 kali 6 48 satuan. Jadi untuk dot product langsung AB cos theta. Kalau cross product A cross B itu A kali B sin. Jadi bedanya adalah di cos sama di sin. Ini cos, ini sin. Kayak gitu. Kemudian saya masih punya satu soal lagi, yang soal nomor 9 yang membicarakan tentang dot product. Contohnya itu kayak gini. Soal nomor 9. Sebuah gaya F sama dengan 2I plus 3J. Jadi kalau di vektor itu, I itu melambangkan sumbu X ya. Kemudian J itu melambangkan sumbu Y. Jadi koordinat sumbu X itu biasanya disebutkan sebagai I. Koordinat sumbu Y kita sebut sebagai J. Nanti koordinat sumbu Z itu adalah K. Melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R. R-nya 4I plus AJ meter. Dan vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka koordinat kartesian bila usaha itu bernilai 26 Joule, maka nilai A sama dengan. Jadi di materi fisika itu ada besaran skalar, ada besaran vektor. Saya ulang lagi ke yang tadi ya. Untuk yang dot product ini akan menghasilkan besaran skalar. Untuk yang cross product akan menghasilkan besaran vektor. Contoh besaran skalar itu contohnya adalah usaha. Usaha itu gaya dikalikan perpindahan. Gaya vektor, perpindahan juga vektor, tetapi perkaliannya itu adalah perkalian dot product, perkalian yang sejajar. Jadi misalkan ini ada sebuah benda, kemudian ditarik oleh gaya F, berpindah sejauh S gitu ya. Maka ini yang sejajar itu maksudnya gayanya itu harus sejajar dengan S, bukan yang tegak lurus dengan S yang dipakai. Jadi kayak gini udah langsung F dikalikan S. Tetapi misal F-nya itu masih membentuk suatu sudut theta, maka F-nya yang dipakai adalah F cos theta. Maka di sini F cos theta kali S gitu. Kalau misalnya kayak gini berarti rumusnya menjadi F cos theta kali
S. Jadi usaha itu adalah sama seperti perkalian dot produk sehingga menghasilkan besaran skalar. Jadi usaha itu adalah besaran skalar. Beda dengan perkalian vektor yang cross product. Contohnya itu apa? Momen gaya ya, tau. Tau itu rumusnya adalah gaya dikalikan L dikalikan dengan jarak. Jadi kalau nanti kita belajar di kelas 2, ini ada sebuah gaya F di sini, maka ini ada R gitu ya. Maka perkaliannya itu harus yang tegak lurus. Harus yang tegak lurus. Jadi F sama R ini harus tegak lurus. Kalau misalkan dia itu masih membentuk sudut, maka harus dicari yang tegak lurus gitu. Contohnya misalkan membentuk sudut F-nya ini akan membentuk sudut ke sini F. Ya, ini sudutnya di sini misalkan theta. Maka F yang ini adalah F sin theta. Maka ini rumusnya menjadi F sin theta kali R. Gitu loh. Jadi adalah bedanya dot product kalau udah diaplikasikan ke besaran fisika. Jadi cross product itu akan menghasilkan besaran vektor. Jadi ini momen gaya. Di momen gaya itu adalah besaran vektor, sedangkan untuk usaha itu adalah besaran skalar. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi di sini kita kan punya ditanyakan itu kan usaha. Usaha itu adalah besaran skalar. Kalau besaran skalar berarti usaha itu rumusnya adalah F itu dot product dengan R. Ya meskipun ini tadi nggak S ya, S sama R itu sama aja. Maka perkaliannya itu tinggal perkalian dot product ya. Dikalikannya bagaimana? 2I ditambah dengan 3J langsung dikalikan dengan 4I ditambah dengan AJ. Hasilnya sudah ada 26. Nah, kalau perkalian dot product itu I dikalikan dengan I. Jadi I dikalikan dengan I, nanti I-nya hilang. Yang J dikalikan dengan yang J. Jadi hasilnya ini akan 26 tetap ya. 2I dikalikan 4I berarti 8 saja. Nggak usah ada I-nya. Karena I kali I itu adalah 1. Kemudian untuk yang J juga dikalikan dengan J. Berarti ini tandanya ditambah dulu ya. Meskipun di sini negatif, nanti ya ini plus dulu dalam kurung negatif. Tapi karena ini udah positif semua, berarti 3J dikalikan dengan AJ, maka 3A. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini pindah ke sini, 26 min 8 sama dengan 3A, 18 ya. 18 sama dengan 3A, maka A sama dengan 6. Ya, 6 apa? 6 meter. Karena satuan R itu adalah meter. Kayak gitu. Ya, jadi usaha itu salah satu contoh dari perkalian dot product, bukan cross product. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, kalau tadi saya sudah membicarakan contoh dari perkalian dot product, sekarang ini akan kita belajar perkalian cross product yang tidak hanya 2 arah saja, tapi ini ada 3 arah, ada IJK gitu ya. Kita akan mempelajari cara mudahnya. Nomor 10 diberikan dua buah vektor A sama dengan 4I plus 3J min 2K yang B 7I plus 2J plus 5K. Tentukan hasil dari A cross B. Jadi di sini perkaliannya ini penting ya. Kalau titik itu dot, kalau silang ini adalah cross maksudnya. Sama-sama perkalian tapi artinya sangat berbeda. Nah, kalau ada soal seperti ini, perkaliannya karena cross, maka tidak I dikalikan I lagi, tapi nanti I-nya akan di-crossin tuh, misalkan I kali J, jadi hasilnya nanti K, misalnya kayak gitu loh. Kita akan coba untuk mengerjakan dengan cara yang lebih mudah ya, dengan cara seperti matriks. Jadi kita akan menulis dulu I, J, K, diulang lagi I, J gitu. Jadi kita nulis dulu IJK, IJ. Kemudian vektornya ini nilainya vektor itu kita tulis di sini. Misalnya itu kan A-nya adalah 4,
kemudian 3, kalau min juga tetap ditulis min ya, min 2, kita ulang lagi, 4, kemudian 3, ya, seperti miliknya I ya, miliknya C ya, miliknya C. Kemudian vektor ini vektor A sudah, sekarang vektor yang B, 7, kemudian 2, kemudian 5, balik lagi ya, 7, 2. Nah, setelah selesai ditulis seperti ini, kita akan membuat garis dari I, yang J, yang K. Kemudian, kita juga akan membuat garis yang dari belakang, dari J ke depan. Ya, ini kelima ya. Ini kayak gini. Nah, kemudian cara mengerjakannya itu tinggal yang arahnya ke kanan dulu ya, yang dari I, J, K ini nanti dia tandanya positif, maksudnya seperti apa? Kita langsung jumlahkan di sini. Berarti ini langsung 3 kali 5, berarti 15, 15-nya apa? 15I. Kemudian plus ditambah. Min 2 kali 7, berarti min 14, lambangnya J. Berarti ini min 14J. Kemudian yang ini plus lagi ya. 4 dikalikan 2, 8, 8K. Kayak gitu. Kemudian sekarang kita balik yang dari kanan ke kiri ini. Tapi tandanya negatif. Ya. 5 kali 4, 20, 20J. Berarti ini udah ada negatifnya, 20J. Kemudian negatif lagi. 2 kali min 2, min 4 kali I. Berarti min 4I. Tulis min 4I. Ya. Kemudian yang K, 7 kali 3 berarti 21, 21K. Ini hati-hati min lagi ya nulisnya. Jadi yang hijau ini min, yang biru ini adalah plus tandanya. Ini sini tadi ya juga plus. Berapa? 21K. Kalau sudah, yang I kita kumpulkan dengan yang I. Berarti berapa? 15I dikurangi min 4I, berarti ini tambah, berarti 19I. Kemudian yang C, min 14J dikurangi 20J, berarti min 34J. Sekarang yang terakhir, berarti 8K min 21K, berarti min 13K. Nah, ini hasilnya. Kalau perkalian cross, maka dia masih memiliki arah, ada IJK-nya. Masih ada IJK. Kalau yang ditanyakan itu besarnya, ya kalau besarnya itu biasanya dikasih tanda mutlak seperti ini. Ini tinggal akar dari mereka kuadrat ya. 19 kuadrat ditambah dengan min 34 kuadrat ditambah dengan min 13 kuadrat. Nah, silakan dihitung sendiri yang ini karena tidak ditanyakan di soal. Yang ditanyakan kan tentukan dari A cross B saja, berarti cuma sampai yang ini. Yang besarnya ini tidak ditanyakan. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu besarnya berapa, ini tinggal dimasukkan ke akar dari mereka di kuadrat. Nah, itu adalah sebagian materi bab vektor. Insya Allah dengan menguasai penguraian vektor, kemudian rumus vektor yang mengapit suatu sudut tadi, kemudian kita juga udah belajar tentang perkalian dot produk sama cross produk. Nah, insya Allah kalau itu semua paham, kita sudah bisa mengerjakan soal-soal ulangan terkait bab vektor. Oke ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.